Geger. Drama biduk rumah tangga yang terjadi antara Ria Ricis dan Teuku Ryan hingga saat ini masih menjadi topik di jagat sosial media. Ya, memunculkan tanda tanya besar perihal klarifikasi yang dilakukan Ryan yang agaknya dilakukan untuk meredam keramaian yang terjadi akibat munculnya hasil putusan perceraiannya yang bocor. Sampai saat ini pun banyak di antara warganet yang mempertanyakan alasan Ria Ricis sampai saat ini pun masih diam dan seolah enggan untuk berkomentar dengan ramainya pemberitaan yang menyeret namanya. Meski begitu, yang teranyar, rupanya Ricis pun menjawab keingintahuan warganet saat membalas sebuah pertanyaan warganet yang mampir di akun media sosialnya. Seperti apa pula, Ryan menjawab kembali klarifikasi yang diberikan oleh Ria Ricis. Benarkah pula di tengah keramaian yang terjadi, Ricis pun memilih untuk menghindar, termasuk urusan mantan asisten rumah tangganya yang kini mulai buka suara. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Ria Yunita atau yang akrab disapa Ria Ricis setelah lama bungkam akhirnya mulai buka suara dan menjawab ramainya pemberitaan yang menyeret namanya dan juga mengklarifikasi yang telah diunggah sang mantan suami Teuku Ryan sebelumnya. Ya, Ricis saat menghebohkan publik dengan gugatannya untuk sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada saat itu. Tentu masih segar dalam ingatan jika hal tersebut memicu tanda tanya besar seorang stand-up komedian Kemal Pahlevi yang sampai saat ini men-tweet perihal hal tersebut di akun media sosialnya. Melihat drama yang terjadi, baik Ricis maupun Ryan membuat video terkait hal tersebut. Warganet pun seolah dibuat teringat kembali dengan kejadian tersebut dan mempertanyakan hal ini langsung di akun media sosial Ricis. Konten cerainya sudah tayang belum, Cis? Di sebelah sih udah. Tidak disangka, Ricis yang biasanya diam dan memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait hal ini pun menjawab keingintahuan warganet dengan jawabannya seperti berikut ini. Ya, tentu tidak ada salahnya warganet mempertanyakan hal tersebut. Pasalnya, Ricis dan Ryan seolah sama-sama sudah berdamai dan menjadikan prahara yang menimpa mereka sebagai ajang cuan yang tentu hasilnya dapat memperkaya diri mereka. Seperti diketahui, Ria Ricis pun kembali mengunggah vlog lamanya soal menjual rumah di akun media sosialnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, juga membuat sebuah konten yang dibalutnya dengan konten hibah. Konten tersebut berisikan Ricis sedang membongkar bajunya yang ternyata tanpa disangka menemukan baju yang sempat dipakainya saat ke Pengadilan Agama pada saat itu. Lantas, bagaimanakah sikap Ryan yang jelas-jelas sudah disinggung Ricis dalam komentarnya untuk menjawab pertanyaan warganet di sosial media? Akankah ada langkah lanjutan yang akan diambil Ryan mengingat Ricis pun agaknya sudah selangkah maju di depannya? Rian, dikit aja bang. Bang, bentar aja bang, bang. Bang, bentar aja bang, gimana bang? Sementara itu, sama-sama mulai kembali ke aktivitasnya masing-masing. Ryan juga terlihat sebelumnya sudah disibukkan kembali dengan aktivitasnya. Setelah tiga uang dengan mantan suaminya, Ricis pun agaknya mulai ingin melupakan kegagalannya di masa lalu dan mulai move on.
yaitu dengan cara mendatangi salah satu pernikahan selebriti, yaitu pasangan Rizky Febian dan Mahalini. Terlihat hadir sendirian dan mulai kembali ceria seperti biasanya. Ricis pun tampak asik bersenda gurau dengan pengusaha sukses asal Bali Aji Krishna. Tidak ketinggalan, Ricis pun juga tampak berbincang dengan komedian Andre Taulani. Kabarin Nggak aja. enak ganggu Aji ya. Kabarin ya. Iya, Aji kan Oh, nggak enak. masih nomor telepon pasti nggak ada kontaknya aja. Aku ganti nomor mulu, aku udah 10 1 bulan kan. jadi jangan di save, udah deh biarin aja. Lanjut. Kamu udah makan? Lagi. Ya udah lanjut. Sehat-sehat Pak Haji, sehat-sehat. Sementara itu, yang cukup menghebohkan dari sosok Ria Ricis tentu tidak lain adalah drama yang sering hadir dalam hari-harinya. Contohnya yang sempat viral di 2 tahun lalu, di mana Ricis yang dikabarkan memecat asisten rumah tangganya hanya karena sepotong roti. Saat itu, dalam akun media sosialnya, Ricis pun menuturkan alasannya memecat sang karyawan adalah buntut dari ia yang sengaja menyisakan 3 potong roti sobek di dalam kulkas untuk dimakannya esok hari. Sudah 2 tahun lebih berselang sejak kejadian yang menurut sang ART terjadi di awal Februari 2021 tersebut, lantaran banyak keluarga ataupun warganet yang masih meminta kejelasan tentang hal itu. Terbaru, mantan asisten rumah tangga Ricis ini pun kembali muncul dan mengungkapkan kronologi kejadian yang sebenarnya versi dirinya. Saya membuat video ini bukan tanpa alasan terkait video yang viral beberapa hari yang lalu mengenai sisa roti kesek yang hilang. Saya klarifikasi karena banyak yang menerka-nerka bahwa itu saya. Bahkan keluarga saya juga meminta kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kronologinya, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2021. Di rumah beliau pada saat itu sedang ada acara ulang tahun salah satu sahabatnya yang diadakan acara itu malam hari. Nah, pas keesok harinya, pas tanggal 12 Februari 2021 jam 9 pagi, saya lagi membuang sampah karena malam habis ada acara, otomatis pasti sampahnya banyak sekali. Dan pas saya membuang sampah, dari kejauhan itu ada 3 orang yang manggil-manggil nama saya. Akhirnya mereka nyamperin saya dan mereka cerita katanya salah satu fans-nya meninggal. Dan mereka cerita panjang lebar sama saya, kehabisan ongkos, sudah nggak pegang duit, sudah 3 hari nggak makan. Nah, kedatangan mereka jauh-jauh itu cuma pengen ketemu. Dan pada saat itu sudah saya jelaskan kepada mereka bertiga bahwa beliau sedang tidak ada di rumah. Karena memang kalau hari Jumat pagi itu beliau ada kegiatan di luar, itu berbeda. Sudah saya jelaskan sejelas-jelasnya dan mereka pun masih mau menunggu katanya pada saat itu. Nah, pas saya mau masuk ke rumah, ada salah satu di antara mereka ini yang ngomong, "Mbak, ada makanan nggak? Saya kelaparan, sudah 3 hari saya nggak makan, saya nggak minum karena memang sudah nggak pegang uang." Dan partner kerja saya ini jawab, "Ada Mbak, tapi kayaknya cuma sisa roti." Ambillah itu roti, taruh di meja makan.
dibuka, itu memang dibuka. Ini Mbak sisa rotinya. Ya udah Mbak, kasih aja tuh, kasihan. Ditambahin air minum ya Mbak, kasih aqua gelas. Saya yang ngomong gitu. Akhirnya sama partner kerja saya ini bawalah itu roti sama aqua gelas, diantar ke samping kolam renang. Dan seandainya itu CCTV masih bisa diputar ulang, coba dilihat siapa yang ngambil dari kulkas. Di balik heboh pernyataan Ricis hingga klarifikasi mantan ART-nya, sebelumnya juga santer dugaan stresnya Rian membayar 2 rumah saat pernikahannya dengan Ricis pada saat itu, hingga memicu komentar dari Hotman Paris Hutapea. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silet Award 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Hanya di RCTI. Tunggu ya. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Selain klarifikasi Ricis dan permasalahannya dengan mantan asisten rumah tangganya, hal lain yang cukup menghebohkan dari permasalahan Ricis dan Teuku Ryan adalah masalah ekonomi yang konon menyelimuti biduk rumah tangga mereka yang hanya mampu bertahan selama lebih dari 2 tahun masa perkawinan tersebut. Santer beredar jika Rian pun dituding kesulitan untuk membayar 2 rumah yang masing-masing menurut Rian berharga fantastis tersebut. Hal ini pun memicu komentar dari pengacara Hotman Paris Hutapea saat dimintai komentarnya terkait hal ini. Seperti inilah jawaban Hotman Paris dan juga penyangkalannya yang dilakukan kuasa hukum Rian terkait hal itu. Gua kemana bisa komentar, makanya laki-laki itu kerja. Laki-laki itu kerja. Gua kerja keras, makanya aspri gua 311. Laki-laki itu perlu harga diri. Itu saran saya. Laki-laki itu nggak boleh hanya nyinyir, kerja keras. Laki-laki nggak ada wibawa kalau nggak bisa cari duit. Ya, ngerti nggak? Kalau laki-laki itu cari duit kuat, salah-salah dikit dimaafkan sama istri. Kalau dibilang tidak ada pekerjaan, sangat salah. Rian itu tetap memberikan nafkah loh, tetap memberikan jajan kepada istrinya, membayar cicilan rumah 2, kemudian membayar tenaga-tenaga yang membantu Ricis, kemudian yang biaya rumah sakit yang terakhir. Pastinya Rian agak kecewa ya, kenapa hal-hal seperti itu malah diungkap gitu loh. Padahal kan kalau umpamanya Rian dari awal itu uangnya dari Ricis, dia nggak akan terima gitu loh. Kalaupun umpamanya pasang surut pekerjaan apa segala macam, wajar dong Mas. Rian tuh punya tanggung jawab yang besar. Sementara itu, yang tidak kalah menghebohkan baru-baru ini adalah pihak kuasa hukum Rian yang kabarnya akan melakukan tindakan kepada pihak-pihak yang diduga ikut andil saat tersebarnya hasil sidang putusan perceraian kliennya dan Ria Ricis. Lantas, seperti apakah Hotman Paris sebagai pengacara yang sudah malang melintang di dunia hukum melihat hal tersebut? Benarkah selain Hotman, pakar hukum pun juga menilai tindakan tersebut tidak berdasar jika dilakukan? Bukan bocor. Jadi memang Mahkamah Agung punya kepentingan untuk mempublish. Biar apa? Ya, transparansi itu jelas, transparansi. Jadi semua orang bisa mengakses, bukan hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja. Orang umum bisa gitu. Terkait dengan segala macam goncang-gancing, ya menghujat Rian apa segala macam.
Mas Deddy menghimbau dan meminta, cobalah sedikit berimbang dan coba kalau memang mau kepo, mau ini, coba juga dong dilihat gitu loh jawabannya kita gitu loh. Karena sedikit pun yang terbukti di dalam persidangan tuh hanya masalah komunikasi. Ya itu kan karena orangnya selebriti kan, itu wajar lah ya. Dan itu kan bukan itu kan salah satu contoh dari ribuan contoh kasus di dunia ini ya. Ya, itu sudah banyak kok kejadian ya, nggak ada ya, karena dia selebriti aja. Jadi berkaitan dengan beredarnya ya, jadi viral terkait putusan cerai Ria Ricis, itu hal yang bukan hal yang aneh ya, karena putusan perceraian itu sudah pasti ada di halaman websnya Mahkamah Agung ya, Direktori Mahkamah Agung, jadi sudah dipublish di sana. Jadi siapapun bisa saja mengakses ya. Berkaitan dengan teknis pempublikasiannya, apakah namanya disamarkan dan sebagainya, itu kewenangan dari Mahkamah Agung. Tak kalah menghebohkan dari drama yang terjadi antara biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan, ajang yang ditunggu-tunggu Silet Awards 2024 akan tersaji 2 hari lagi. Lantas, siapakah para selebriti yang berhasil meraih puncak tertinggi dari beberapa kategori paling tersilet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa untuk saksikan dan Malam Puncak Silet Award 2024 di RCTI. Oke, jangan lupa nonton. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Dua hari lagi menuju panggung penghargaan bergengsi yang spektakuler dan juga megah, Silet Awards 2024. Momen di mana perang bintang akan menghadirkan artis-artis papan atas bertalenta dari panggung hiburan Indonesia. Menuju ajang penghargaan yang digelar untuk ke-11 kalinya pada tahun ini, euforia artis-artis beken Indonesia begitu tinggi untuk menyaksikan ajang penghargaan bergengsi bagi para artis top dan insan kreatif Indonesia. Di malam itulah, para pemenang pun akan diumumkan dari para nominator di 9 kategori yang diperebutkan, yaitu kategori aktris tersilet, aktor tersilet, pemain sinetron anak tersilet, sinetron tersilet, pasangan sinetron tersilet, momen tersilet, pasangan bucin tersilet, asmara tersilet, hingga kehidupan tersilet. Pemirsa, jangan lewatkan malam puncak panggung penghargaan bergengsi Silet Awards 2024 yang hanya tinggal 2 hari lagi, di mana akan digelar dengan sangat meriah, bertabur artis papan atas Indonesia, dan akan disiarkan secara live Senin 13 Mei 2024 pukul 16.30. Jangan lupa saksikan Silet Award 2024 tanggal 13 Mei 2024 di RCTI. Hai, aku Liodra. Jangan lupa saksikan Silet Award Senin 13 Mei jam 16.30 hanya di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.